Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji, dan yang saya hormati Ibu Profesor Nurul Indarti, Sivilokonom Kaltmerks PhD sebagai dosen pembimbing. Perkenankan, saya Heru Purbowiyoto, mahasiswa program MBA Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022 kelas Semba 45, konsentrasi Operation Management, untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Persepsi Karakteristik Inovasi Penggunaan MES Manufacturing Execution System pada PT Bekaert Indonesia. Penggunaan Manufacturing Execution System atau MES saat ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi berbasis kecerdasan buatan, khususnya pada mesin learning yang membutuhkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan output yang akurat. Teknologi MES dapat diadopsi oleh perusahaan manufaktur untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Namun, tantangannya adalah bagaimana perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang berperan dalam adopsi MES agar dapat menghindari resistensi dari karyawan dan menyusun strategi untuk penggunaan MES yang lebih efisien. PT Bekaert Indonesia berlokasi di Karawang, Jawa Barat adalah anak perusahaan Bekaert NV Belgia yang memproduksi kawat penguat karet pada ban. Sejak tahun 2018, Bekaert mengalami penurunan laba kotor yang berkebalikan dengan kenaikan revenue. Hal ini karena terjadi kenaikan harga bahan baku yang tidak dikompensasi dengan kenaikan harga jual karena kondisi pasar yang sangat kompetitif. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan efisiensi operasional, salah satunya dengan penggunaan MES. MES adalah teknologi informasi yang berfungsi untuk mengumpulkan data, mengolah dan memvisualisasikan secara real-time untuk memfasilitasi kecepatan dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Di PT Bekaert Indonesia, sebelumnya pengumpulan data dilakukan dengan pena dan kertas secara manual. Dengan menggunakan MES, saat ini data langsung terkirim dari mesin produksi dan alat genggam digital. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah ada keluhan ditemukan data yang masih kurang lengkap dari MES. Hal ini terjadi karena masih ada karyawan yang kurang disiplin dan masih belum konsisten mengikuti alur kerja dengan menggunakan MES. Dari paparan sebelumnya, dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran persepsi karyawan berdasarkan karakteristik inovasi dan berdasarkan pada sikap karyawan terhadap penggunaan MES? 2. Bagaimana variasi persepsi karyawan berdasarkan profil responden pada komponen karakteristik inovasi dan sikap karyawan terhadap penggunaan MES? Yang ketiga, apa saja rekomendasi berdasarkan temuan pada penelitian ini agar menjadi acuan dalam menentukan langkah perbaikan selanjutnya penggunaan MES pada PT Bekaert Indonesia? Ada beberapa tinjauan pustaka pada penelitian ini. Pertama, mengenai konsep inovasi, kemudian teori difusi inovasi atau DOI yang dikembangkan oleh M. Everett Rogers yang menyatakan bahwa keberhasilan adopsi bergantung pada persepsi individu dan membagi persepsi karakteristik inovasi dalam 5 bagian kunci. Yang ketiga yaitu Characteristic of Innovation atau PCI oleh Moore dan Ben Bassat tahun 1991 yang memperluas teori Diffusion of Innovation DOI dengan menambah karakteristik inovasi dari 5 menjadi 8 bagian. Dalam penelitian ini, PCI kita gunakan sebagai kerangka kerja untuk kuesioner pada responden. Selanjutnya, sikap terhadap penggunaan yang berbasis pada Theory of Planned Behavior atau TPB yang menjelaskan bahwa sikap terbentuk dari persepsi dan semakin positif persepsi maka semakin besar sikap terhadap penggunaan MES. Bahasan selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif, menggunakan data primer berupa kuesioner
menggunakan 7 dari 8 komponen PCI dengan tanpa variabel kesukarelaan, serta menambahkan variabel sikap terhadap penggunaan. 4. Pengujian instrumen penelitian menggunakan model pengukuran pada PLS-SEM menggunakan software Smart PLS 4. Untuk metode pengumpulan data, data primer dikumpulkan menggunakan Google Form dengan kuesioner berskala Likert 1 sampai dengan 5. Metode purposive sampling digunakan pada penelitian ini dengan menyebarkan link Google Form melalui grup WhatsApp karyawan pengguna MES di setiap bagian. Periode pengambilan data dilakukan mulai 12 sampai 18 September 2024, sehingga penelitian ini merupakan cross-sectional study. Jumlah sampel minimal pada penelitian ini adalah 10 kali dari variabel yang digunakan. Karena kita menggunakan 7 dari 8 variabel PCI dan 1 variabel sikap, maka jumlah sampel minimalnya adalah 80 responden. Hal ini merujuk pada prinsip 10 times rule oleh Berkeley, Higgins, dan Thomson tahun 1995. Pada uji awal validitas konvergen untuk instrumen penelitian, sebagian besar variabel valid. Namun, ada beberapa indikator yang nilai overloading-nya kurang dari 0,7 dan nilai AVE variabel tersebut kurang dari 0,5, yaitu pada variabel visibilitas yang perlu ditinjau indikatornya. Demikian juga untuk uji validitas diskriminan didapati ada 2 nilai HTMT yang lebih besar dari 0,9 untuk variabel visibilitas dengan variabel kesesuaian dan variabel visibilitas dengan variabel keteramatan hasil. Hal ini menunjukkan adanya kemiripan variabel visibilitas dengan variabel lain dan perlu ditinjau indikatornya. Dengan demikian, nantinya perlu dilakukan penghapusan pada salah satu indikator pada variabel visibilitas, yaitu VS4 yang memiliki nilai overloading paling rendah. Pada uji awal reliabilitas terlihat semua variabel berstatus reliable, meskipun ada variabel atau konstruk visibilitas yang menunjukkan hasil kurang dari 0,6 yang disarankan oleh Hare et al. 2022. Namun, pendapat Nunley 1978 nilai 0,554 tersebut masih memadai. Setelah dilakukan penghapusan pada indikator VS4 dari variabel visibilitas, dilakukan pengujian kembali dengan hasil sebagai berikut. Pada uji validitas konvergen, semua instrumen penelitian dinyatakan valid. Demikian juga dinyatakan valid untuk uji validitas diskriminan karena tidak ada lagi nilai HTMT yang lebih besar dari 0,9. Kemudian pada uji reliabilitas kedua, terlihat semua variabel masih reliable dan nilai Cronbach alpha variabel visibilitas naik menjadi 0,603 yang sebelumnya 0,554. Berikut ini adalah data demografi responden dari 278 responden yang terkumpul berdasarkan umur, jenis kelamin, bagian, posisi pekerjaan, lama bekerja, periode penggunaan, frekuensi penggunaan, dan alasan penggunaan. Berikut ini adalah hasil rata-rata nilai dari masing-masing variabel penelitian. Rata-rata nilai yang berupa skala Likert 1 sampai dengan 5, kemudian dikategorikan ke dalam 3 bagian, rendah, sedang, dan tinggi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa nilai rata-rata keseluruhan untuk hampir semua variabel berada dalam kategori tinggi. Namun demikian, variabel kemudahan pengguna masuk dalam kategori sedang. Variabel sikap terhadap pengguna MES juga menunjukkan hasil yang positif. Berikut poin-poin penting dari temuan kuesioner untuk pernyataan dengan nilai rendah dan sedang pada setiap variabel penelitian. Kita lihat bahwa skor kemudahan pengguna masih rendah, khususnya pada aspek kelancaran penggunaan tanpa kendala yang skornya hanya 2,08. Hal ini menunjukkan adanya masalah teknis yang sering dihadapi.
Selain itu, sebagian besar responden merasa perlu meminta bantuan teknis saat menggunakan MES, skor rata-rata sedang, dan mengalami kesulitan mengingat fungsi-fungsi penting MES, skor rata-rata juga sedang. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman mereka. Pada aspek keuntungan relatif, menunjukkan bahwa MES belum sepenuhnya mendukung percepatan kerja, skor rata-rata sedang, dan menggunakan MES belum meningkatkan jumlah hasil kerja secara individu, skor 3,28, dan juga tergolong sedang. Ini mengindikasikan bahwa MES perlu dioptimalkan lebih lanjut agar memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kerja dan perlu difasilitasi untuk dapat mengukur kinerja individu. Selanjutnya, pada variabel citra, skor rata-rata menunjukkan bahwa MES belum sepenuhnya meningkatkan apresiasi dari atasan atau rekan kerja. Hal ini mungkin karena sistem MES lebih fokus pada kinerja tim daripada kontribusi individu. Di variabel kesesuaian, skor sedang 3.20 menunjukkan bahwa beberapa karyawan merasa perlu menyesuaikan cara kerja mereka dengan sistem baru ini, terutama bagi yang sudah memiliki kebiasaan kerja sebelumnya. Pada variabel dapat diuji coba mengindikasikan bahwa karyawan mengalami keterbatasan dalam bereksperimen dengan fitur MES, terutama terkait dengan jadwal shift yang tidak selaras, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan mencoba secara cukup dan tanpa khawatir mengganggu proses operasional. Berikut adalah analisis variabel penelitian berdasarkan profil responden. Pertama, berdasarkan umur. Responden dengan umur lebih tua merasakan manfaat MES tapi sulit beradaptasi. Kedua, berdasarkan bagian. Responden di bagian produksi HP menunjukkan persepsi positif karena pengalaman penggunaan MES yang lebih lama. Ketiga, berdasarkan posisi. Staf mudah menguji fitur sementara supervisor mengalami lebih banyak kendala. Berikutnya, berdasarkan lama bekerja pada posisi saat ini, karyawan dengan masa kerja menengah lebih antusias dibandingkan karyawan lama yang mungkin merasa jenuh. Selanjutnya, berdasarkan periode penggunaan MES, pada umumnya skor mengalami penurunan antara 3 sampai dengan 12 bulan awal penggunaan, sehingga perlu pendampingan intensif selama 3 sampai 12 bulan ini akan membantu adaptasi karyawan baru terhadap MES. Berdasarkan frekuensi penggunaan MES rutin meningkatkan persepsi secara umum, khususnya kemudahan penggunaan dan sikap yang lebih positif. Berikutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan pertama, karyawan PT Bekaert Indonesia umumnya memiliki persepsi positif terhadap penggunaan MES. Ini menunjukkan manfaat nyata dalam efisiensi dan produktivitas. Kesimpulan kedua, kemudahan pengguna masih dalam kategori sedang, menandakan adanya kendala teknis dan adaptasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kesimpulan ketiga, sikap terhadap teknologi MES tinggi, mencerminkan penerimaan yang baik terhadap sistem baru ini. Berikut ini adalah saran hasil dari penelitian ini. Identifikasi kendala. Fokus pada operator mesin untuk memahami dan mengatasi hambatan penggunaan MES. Dukungan lanjutan, libatkan departemen berpengalaman untuk berbagi praktik terbaik dalam pelatihan teknis dan mentoring. Perbaikan berkelanjutan, analisis lebih lanjut pada temuan kategori sedang untuk menentukan prioritas perbaikan. Pelatihan berkelanjutan, sediakan pelatihan tambahan bagi karyawan senior dan pengguna baru untuk meningkatkan pemahaman. Sistem rewards dan job rotation, terapkan insentif dan rotasi kerja untuk meningkatkan motivasi serta mempercepat adopsi sistem. Pada akhir slide ini, kutipan dari Margaret Thatcher ini menggarisbawahi bahwa teknologi seperti MES bukan hanya mempercepat kemajuan, tetapi juga mendukung lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Dengan teknologi, kita mendukung efisiensi dan kesejahteraan karyawan sekaligus kemakmuran perusahaan. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga penelitian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.